Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tugas keempat hukum Islam, di mana tugas sebelumnya menjelaskan tentang 3 sistem pokok-pokok pikiran Lawrence Friedman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam mempelajari sistem hukum Indonesia menurut pokok-pokok pikiran Lawrence Friedman. Hukum mempelajari sistem hukum Indonesia, yaitu hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat pemaksaan yang dibuat oleh penguasa dan memiliki sanksi bagi yang melawannya. Kehadiran hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat dengan cara melindungi hak-hak setiap warga negara. Keadilan dapat diwujudkan melalui hukum, sesuai dengan pendapat Aristoteles bahwa tujuan dari hukum adalah mencapai keadilan. Oleh sebab itu, pokok-pokok pikiran Lawrence, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh struktur hukum atau lega struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk dalil naklik tentang berperilaku tentang adil, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Hubungan antara ilmu sistem hukum Indonesia dengan hukum Islam yaitu dijelaskan bahwasanya sistem hukum Indonesia adalah sebagai akibat dari perkembangan sejarah bersifat menjamuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum Indonesia itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Hukum Islam merupakan bagian dari hukum Indonesia, adalah hukum yang berlaku bagi bangsa di suatu negara nasional tertentu. Fakta ini membuktikan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, mereka dipandang sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan. Ada 4 peluang untuk diberlakukannya hukum Islam sebagai hukum Indonesia. Pertama, hukum Islam yang disebutkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Yang kedua, Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi umat Islam. Dan ketiga, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat. Yang keempat, hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum Indonesia akan datang di samping hukum adat, hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia. Ketentuan peradilan agama dengan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diterima dalam pelaksanaan hukum Indonesia. Itulah tadi penjelasan dari saya. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.